Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini yang kedua, Pak Guru akan melanjutkan materi kita yang kemarin pada materi sistem pengapian konvensional. Pak Guru akan langsung masuk pada materinya. Tetapi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sudut duel. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama itu siswa atau adik-adik yang berada pada pertemuan kali ini dapat memahami sudut duel. Yang kedua itu siswa dapat mengetahui pengaruh sudut duel pada pengapian. Pak Guru langsung masuk ke materinya. Pendahuluan bahwa pada pelajaran sebelumnya Pak Guru telah menjelaskan bagaimana itu kerja dari pengapian konvensional, di mana pengapian konvensional adalah pengapian yang model awal atau model paling pertama yang diterapkan dengan ciri utamanya yaitu distributor dan platina. Kemudian platina sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan atau memutus arus kumparan primer coil platina dengan cara membuka dan menutup. Proses membuka dan menutupnya ini dipengaruhi oleh gerak kem yang berputar sehingga membuat platina membuka akibat kem yang berputar dan tumit platina yang menyentuh dengan kem sehingga platina itu membuka. Jadi maksudnya di sini itu ketika kem berputar pada tonjolan pada kem ada 4 sisi. Ketika salah satu tonjolan mengenai tumit platina sehingga mengakibatkan platina itu mengangkat sehingga platina membuka. Kemudian platina menutup kembali itu dengan bantuan pegas pengembali. Kemudian konsekuensi dari proses di atas adalah menghubungkan dan memutuskan arus kumparan primer coil. Pada kem sendiri itu akan menemui istilah yang bernama sudut duel dan sudut pengapian. Nah, ini Pak Guru masuk ke materinya. Sudut duel adalah jumlah derajat poros kem distributor ketika kontak platina menutup. Artinya sudut duel adalah sudut yang terbentuk pada kem selama platina menutup. Jadi Pak Guru ulangi, sudut duel adalah derajat poros kem distributor ketika kontak platina tertutup. Artian lamanya kontak platina menutup diperhitungkan dengan jumlah derajat yang ada pada poros kem ketika poros kem sedang tidak menggerakkan platina sehingga tidak membuat kontak platina itu membuka. Jadi Pak Guru ulangi, sudut duel adalah derajat poros kem yang terjadi ketika kontak platina tertutup. Nanti Pak Guru jelaskan lebih lanjut. Duel angel atau sudut duel bernilai tetap pada berbagai tingkatan kecepatan putaran mesin. Jadi sudut duel ini biar putaran mesinnya di atas 1000, di bawah 1000, tetap sudutnya tetap sama. Ini adalah gambar sudut duel, bisa dilihat di layar. Ini adalah yang Pak Guru maksud sudut duel ketika platina dengan kem tidak bersentuhan sehingga membuat platina menutup. Ini adalah sudut buka, maksudnya sudut buka ketika ini tumit platina menyentuh tonjolan pada kem akan terjadi proses pembukaan platina hingga berada pada
titik yang di sini, titik. Kemudian kemudian mengulangi terjadi sudut duel lagi. Kemudian ini adalah gambar dari sudut duel. Sudut duel yang di sini untuk Toyota sendiri itu derajatnya yang ditentukan yaitu 52 derajat. Ini yang dimaksud dengan sudut duel. Sudut yang Pak Guru jelaskan tadi adalah sudut ketika platina menutup. Artinya sudut yang terbentuk ketika platina itu menutup. Sudut duel juga ada pengertian lainnya, yaitu sudut duel adalah lamanya aliran kumparan primer koil, aliran listrik kumparan primer koil itu mengalir. Kemudian kontak platina akan tertutup jika platina kehilangan tumpuan pada cam lobe. Cam lobe ini adalah tonjolan pada cam yang mengatur kerja dari kontak platina dan disesuaikan dengan putaran mesin. Jadi ini bisa kita lihat, ini yang menggerakkan cam adalah dari poros engkol berdasarkan putaran mesin. Kemudian ini animasinya bisa kita lihat, ini adalah tonjolan yang jika mengenai akan membuat kontak platina itu membuka. Ini adalah cam lobe yang tadi Pak Guru jelaskan. Tonjolan pada sisi-sisi cam. Penjelasan berikutnya itu sudut duel sebenarnya bukan mendefinisikan keadaan kontak poin, tetapi untuk mendefinisikan proses pengisian dan pengosongan tegangan pada kumparan primer. Jadi sebenarnya fungsi dari sudut duel sendiri bukan semerta-merta pada posisi kontak platina itu menutup, tetapi sudut duel sebenarnya adalah keadaan kontak poin. Sudut duel sebenarnya adalah mendefinisikan proses pengisian dan pengosongan tegangan pada kumparan primer. Kenapa demikian? Karena dari kinerja dari kumparan koil itu sendiri bekerja untuk menghasilkan tegangan listrik yang dari 12 volt menjadi 20.000 volt, menjadi kurang lebih 20.000 volt. Jadi pengosongan dan pengisian ini sangat berpengaruh pada sudut duel sehingga mampu menghasilkan pengapian yang tepat. Kemudian kontak poin digunakan untuk mengatur proses pengisian dan pengosongan pada kumparan primer. Oleh karena itu, duel angel atau sudut duel akan bernilai tetap pada berbagai tingkat kecepatan putaran mesin yang Pak Guru bilang, mau RPM-nya di bawah 1000, di atas 1000, tetap nilai sudut duelnya itu sama. Kemudian Pak Guru lanjut, sistem pengapian konvensional dengan kontak poin memiliki kelemahannya, diantaranya yang pertama yaitu perawatan kontak poin harus dilakukan secara berkala. Yang kedua, kontak poin atau platina akan mengalami keausan karena terjadi kontak fisik pada area kontak platina sehingga perlu dilakukan penggantian secara rutin. Yang ketiga, terjadinya penurunan kualitas percikan bunga api pada saat terjadi pertambahan putaran mesin. Jadi semakin tinggi putaran mesin, semakin jelek kualitas percikan bunga api yang terjadi pada busi. Kelemahan-kelemahan di atas memicu para pakar otomotif untuk mengembangkan sistem pengapian yang lebih handal dan lebih baik hingga lahirnya sistem pengapian elektronik. Di sini Pak Guru jelaskan cara penghitungan sudut duel. Sudut duel dan sudut pengapian dapat diketahui nilainya melalui perhitungan atau buku manual ataupun menggunakan alat ukur. Jadi beberapa patokan-patokan yang akan dilihat pada untuk mencari sudut duel yang tepat itu biasanya ada di buku manual pabrikan mobil yang dikeluarkan. Di dalam buku manual sendiri terdapat berbagai standar termasuk besar sudut duel.
Selain itu, terdapat juga alat ukur dual tester yang digunakan untuk mengetahui sudut duel secara otomatis. Jadi nanti nih pengetesan sudut duel itu dia dapat dilakukan dengan alat yang bernama dual tester. Kemudian namun menggunakan kedua cara tersebut terdapat cara menghitung sudut duel dan sudut pengapian. Terdapat rumus perhitungan yang dapat digunakan mengetahui besarnya dan sudut duel dan sudut pengapian. Kemudian menggunakan rumus tersebut maka didapatkan besar sudut pengapian adalah sebagai berikut. Sudut pengapian mesin 3 silinder, 4 silinder ya Pak Guru di sini bahas 4 silinder saja yang sering digunakan, yaitu 360 dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Jadi sementara untuk menghitung sudut duel sedikit berbeda dengan sudut pengapian. Cara penghitungannya itu sudut duelnya itu 60% dari sudut pengapian sama dengan 60% dikali X. X ini jumlah sudut pengapian. Kemudian 360 bagi Z itu kemudian dengan menggunakan rumus tersebut maka akan didapatkan besar sudut duel sebagai berikut. Ini langsung pengaplikasiannya dari perhitungan sudut duel 4 mesin silinder yaitu 60 untuk menghitung sudut duel 60 dikali 90 ini 90 derajat sudut pengapiannya untuk mesin 4 silinder, kemudian sama dengan 54 ini tingkat toleransinya lebih kurang 2. Nah, ini sudut duel 52. Sudut duel 52. Sudut kontak membuka 38. Jadi 52 tambah 38 adalah 90 untuk satu silinder. Jadi kalau 4 silinder jadi 360. Ini Pak Guru bahas selanjutnya itu sudut pengapian. Ini bisa kita lihat sudut pengapian adalah sudut yang terjadi ketika kontak platina membuka. Kontak platina membuka karena tonjolan pada cam atau cam lobe itu mengenai pada tumit dari kontak platina sehingga mengakibatkan kontak platina terangkat. Lalu kontak platina akan terjadi pemutusan arus kumparan primer coil yang mengakibatkan terjadinya induksi mutual arus tegangan tinggi yang bernilai kurang lebih 20.000 volt akibat dari kumparan sekunder coil yang jumlah lilitannya lebih banyak dari kumparan primer coil. Pengertian sudut pengapian di sini adalah sudut yang terbentuk ketika kontak platina membuka sampai mulai kontak platina membuka pada tonjolan cam selanjutnya. Artinya sudut pengapian adalah besarnya sudut yang dibutuhkan oleh mesin atau satu kali proses pengapian. Proses pengapian ini terjadi satu langkah di tiap silinder. Oleh karena itu mengetahui besar sudut pengapian dapat dilakukan dengan, sampai 360 derajat dibagi dengan Z atau jumlah silinder. Jadi kalau kita pakai mesin silinder 4 silinder jadi 360 tadi dibagi 4 sama dengan 90. Itu adalah sudut pengapian. Pak Guru bahas selanjutnya itu pengaruh sudut duel pada pengapian. Yang pertama itu Pak Guru bahas sudut duel harus selalu sesuai dengan standar. Mengapa? Kalau tidak sesuai standar akan mengakibatkan komponen-komponen yang lain di dalam distributor itu menjadi rusak seperti platina yang cepat aus atau platina yang terbakar. Kemudian penyetelan sudut duel sebenarnya sangat mudah, yaitu tinggal merubah gap atau celah kontak platina. Nah, ini mudah saja kita nanti ketika kita sudah setel pada posisi top mesin maupun top 1 atau top 4, nanti itu ketika kita lihat bahwa tonjolan platina sudah mulai menyentuh dengan cam, di situ akan kita lakukan proses penyetelan dengan
merenggangkan salah satu titik kontak sehingga dapat kita atur kita atur celah platinanya. Kita atur dengan apa? Bisa kalau sudah ahli mereka tinggal ukur dengan perasaan. Yang kedua itu harus menggunakan kalau yang masih amatir kayak yang belum berpengalaman begitu dia masih menggunakan filler gauge atau apa ya? Ya filler gauge. Yang kedua ini Pak Guru bahas besarnya sudut duel berbanding terbalik dengan celah platina. Apabila celah platina terlalu besar, maka sudut duel akan semakin kecil. Sebaliknya, apabila celah platina terlalu kecil, maka sudut duel akan semakin besar. Hal ini dikarenakan besarnya celah platina akan mempengaruhi lamanya kontak platina menutup. Jadi, Pak Guru jelaskan di sini apabila celah platina itu besar, maka sudut duelnya kecil. Nanti akan Pak Guru jelaskan akibat-akibat yang terjadi jika sudut duel besar dan sudut duel kecil. Pak Guru menjelaskan yang pertama itu sudut duel terlalu kecil. Sudut duel terlalu kecil menandakan bahwa celah kontak platina yang terlalu besar. Apabila celah terlalu besar, maka akan menyebabkan arus yang mengalir dari kumparan primer coil sebentar. Hal ini diakibatkan karena durasi penutupan kontak platina yang sebentar. Akibat dari arus yang mengalir ke kumparan primer coil sebentar menyebabkan timbulnya induksi elektromagnetik pada kumparan sekunder kecil. Jadi hal ini kalau sudut duelnya kecil, tentunya arus yang keluar juga dari terminal tegangan tinggi itu menjadi kecil, yang menyebabkan bahwa pembakaran yang nanti menyebabkan pembakaran yang terjadi pada ruang bakar itu tidak menjadi optimal karena pengapian yang dibutuhkan pada busi itu tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Yang kedua itu sudut duel terlalu besar. Maksudnya di sini sudut duel terlalu besar menandakan celah kontak platina terlalu kecil. Apalagi yang menyebabkan apabila celah terjadi terlalu kecil maka arus yang ke kumparan primer coil akan lama. Durasi aliran arus pada kumparan primer yang lama akan membuat terbentuknya induksi elektromagnetik yang besar pada kumparan sekunder coil. Hal ini inilah yang menyebabkan pengapian menjadi besar dan kuat. Pengaruhnya besar dan kuat. Loh, kenapa bukannya bagus kalau sudut duelnya besar dan akibatnya menyebabkan pengapiannya besar dan kuat? Ada juga kelemahannya. Maksudnya di sini namun aliran arus pada kumparan primer coil yang besar dan kumparan coil yang terlalu lama menyebabkan berbagai permasalahan baru seperti terbakarnya kontak platina atau mengganggu kinerja sistem pengapian. Jadi jika terlalu besar dapat menyebabkan kontak platina terbakar atau mengganggu komponen-komponen pada sistem pengapian yang akan dihasilkan. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.